إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة الجمعة أرشدني وإياكم الله kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah pada Jumat yang mulia dan penuh keberkahan ini kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan selamat. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ayat 197 surah Al-Baqarah. Allah berfirman, dan bertakwalah kalian dan berbekallah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa adalah sebaiknya bekal, apalagi kita berada di akhir zaman. Kita dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, tidak bisa menolak takdir ini. Kitalah orang-orang yang berada di akhir zaman yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun, akan datang suatu zaman, kata Rasulullah, as-sabiru ala dinihi kal-qabid al jamar. Orang yang bersabar, istiqamah menjalankan syariat Allah dalam agamanya, menjalankan syariat agamanya, kal-qabid al jamar, seperti orang yang menggenggam bara api di tangannya. Siapa yang kuat di antara kita yang mampu mempertahankan bara api di tangan kita? Tentu saja tidak banyak. Artinya jumlahnya sangat sedikit sekali orang yang tetap istiqamah menjaga syariat Allah, menjalankan syariat Allah. Sedikit sekali di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain bersabda, "Bada al-Islam ghariban." Islam datang ghariba, aneh, asing syariatnya. Karena bisa saja terbalik dengan kebiasaan orang-orang di sekitarnya. Zaman Quraisy jahiliyah. Pada saat itu kenapa disebut jahiliyah? Zaman kebodohan. Datangnya Islam mengajarkan syariat yang benar, yang baik. Maka syariat Islam datang itu aneh, kata Rasulullah. Tapi kata Rasulullah di akhir zaman, wa sayaudu kama bada'a ghariban. Islam ini syariatnya akan aneh lagi, akan asing lagi di akhir zaman. Orang yang mengamalkannya menjadi aneh, padahal sebelum-sebelumnya sudah biasa mengamalkannya. Suatu hari akan menjadi asing lagi syariat Islam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Qala qail, bertanyalah seorang di antara sahabat, manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa orang-orang aneh yang asing itu wahai utusan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal unasun salihun fi unasin su'in katsir. Ada sekelompok kecil orang-orang saleh, istiqamah menjalankan syariat Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dianggap aneh oleh orang-orang yang banyak di sekitar mereka. Unasun fi unasin su'in katsir. Jumlahnya banyak orang-orang yang tidak mengerti agama, orang-orang yang buruk di mata Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, maka jangan heran kenapa asing lagi syariat ini. Akan dibuat memang seperti itu. Dan ini ujian buat kita, apakah kita istiqamah atau tidak. Lihatlah syariat Islam saat ini bagaimana orang-orang menjalankannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shibran fa shibrin, kata Rasulullah sallam, sedikit demi sedikit kalian akan mengikuti agama Yahudi dan Nasrani, sedikit demi sedikit, kata Rasulullah SAW. Sampai seakan-akan ada perumpamaannya, mereka masuk ke lubang biawak pun kalian ikut juga. Jadi syariatnya agama lain akan diikuti oleh umat Islam, sedikit demi sedikit. Lihatlah cara pernikahan umat Islam saat ini. Ada istilahnya standing party. Resepsi pernikahan dengan berdiri saja, tidak ada tempat duduk. Makan, minum, berdiri. Itu bukan tradisi Islam. Itu tradisi bukan punya Muslim. Tetapi kita mengikutinya. Hilang syariat kita. Kita harus makan tangan kanan, duduk, minum pun tangan kanan, duduk, diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Akhirnya sampai saat ini orang mati, orang Islam pun dikotakin, dipetiin. Ini cara siapa? Mau pakai alasan apa terserah. Pokoknya yang jelas sudah hampir sama, bahkan mirip ataupun sama. Sebagaimana orang-orang Nasrani, kalau mereka mati mereka masuk peti. Sudah banyak orang-orang istiqamah, dan saya bukan katanya mendatangi beberapa tempat, masya Allah, yang katanya orangnya, keluarganya dinyatakan mati dalam keadaan kena virus COVID-19, dikotakin di rumah sakit, keluarga tidak menerima. Kami mau memandikannya sendiri, kami kafani sendiri, kami salatkan bersama keluarga kami kuburkan sendiri, dan mereka mengambil jenazah tersebut, dan masya Allah sampai sekarang sehat walafiat sekeluarga, nggak ada masalah. Dan itu bukan satu. Saya mencari sengaja, mencari cerita ini, mencari datanya satu persatu, nggak satu ternyata banyak. Alhamdulillah, ternyata yang istiqomah nggak satu orang dua orang, cukup banyak, luar biasa. Allah ingin menunjukkan bahwa memang banyak orang-orang yang masih istiqomah di akhir zaman ini. Tapi kita apakah mau menjadi orang istiqomah itu atau tidak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, di akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yukassarul haraj,
Wa mal haraj ya Rasulullah? Sahabat bertanya tentang satu bahasa yang agak asing di antara para sahabat karena jarang digunakan bahasa ini. Jarang disebut. Al-haraj itu apa wahai utusan Allah? Kan itu bahasa Arab, tapi apa maksudnya? Maka Rasulullah menjelaskan al-qatl wal kadhib. Al-haraj itu akan terjadi di akhir zaman, yaitu pembunuhan massal dan kebohongan besar-besaran. Orang-orang yang jujur tidak akan didengar lagi kata-katanya. Ulama dicaci maki, dibuli, tidak lagi menjadi panutan. Tetapi lihat sekarang, televisi seakan-akan mengalahkan Al-Quran. Orang lebih takut dengan ancaman-ancaman yang menakutkan, berita-berita yang menakutkan dari televisi daripada berita-berita Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Itu yang lebih pasti, lebih jelas. Apa yang firmankan dalam Al-Quran 100% benar, dijamin. Maka Allah menjamin pada ayat 9 surah Al-Hijr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-dzikr Al-Quran, dan kami pula yang menjaga Al-Quran tersebut. Allah menjaga Al-Quran artinya dari segala kejahatan tangan manusia. Tidak akan ada yang mampu memalsukan Al-Quran, dan 100% dijamin benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu mengucapkan kata-kata dari lisannya dengan hawa nafsu, tetapi apa yang disampaikan beliau benar-benar wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. 100% benar. Itu berita yang sebenarnya. Kenapa kita enggak takut dengan ancaman-ancaman Allah? Allah sebutkan inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar menunggu, memangsa. Siapa yang mau dimangsa? Lit-taghina ma'aba, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang meninggalkan perintah Allah. Aneh sekali, virus yang kecil itu kita takut, tapi azab Allah kok kita nggak takut? Dari mana datangnya? Apa kita lupa dengan kematian? Bahwa kematian itu tidak akan maju, tidak akan mundur sama sekali. Kalau sudah datang kematian yang nggak sakit sama sekali, mati. Kalau belum datang waktunya kematian tersebut, mau kena virus sehebat apapun, nggak akan mati. Apa kita lupa firman Allah tersebut? Maka berita-berita televisi ini benar-benar ingin merusak otak kita, agar kita tidak lagi beriman dengan Al-Quran, tidak lagi beriman kepada Allah, tidak lagi beriman dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 2013 saya tinggalkan berita televisi. Kenapa? Karena yakin kepada Rasulullah SAW mengatakan akan tersebarnya kebohongan-kebohongan yang sangat besar, sangat banyak, kata Rasulullah, akan menjadi pembenaran, dibenarkan kebohongan-kebohongan tersebut. Akhirnya umat manusia takut dengan kebohongan-kebohongan mereka. Tetapi yang benar Al-Quran, firman Allah Azza wa Jalla, dilupakan. Oleh karena itulah kaum muslimin berbahagia, malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang mengerikannya fitnah akhir zaman. Termasuk di antaranya al-haraj. Akan terjadinya pembunuhan massal. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah seperti pembunuhan yang kami lakukan di akhir zaman, di zaman ini, yaitu berperang kepada orang-orang yang memusuhi agama Allah? Oh bukan, kata Rasulullah. Tidak dengan senjata dibunuhnya, tidak dengan tembakan, tidak dengan pedang, dengan panahan, tidak, kata Rasulullah. Tapi kalian akan saling membunuh. Ada orang yang tidak sadar, dia akan membunuh saudaranya sendiri, pamannya sendiri, tetangganya sendiri, kata Rasulullah, anak pamannya sendiri, dengan tangannya. Tapi dia tidak tahu kenapa harus membunuh. Yang dibunuh kenapa? Tidak tahu kenapa dia harus dibunuh. Aneh. Sahabat bingung aja mungkin. Nggak tahulah, tidak ada penjelasan hadis tentang ini. Yang jelas sahabat hanya mendengar sami'na wa ata'na, udah pasti benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Lihatlah sekarang apa yang terjadi, luar biasa. Kaum muslimin berbahagia, berapa banyak orang-orang yang tidak sakit apa-apa tadinya,
disuruh periksa, kemudian ternyata alat yang bisa kemungkinan besar salah, karena itu alat itu bisa benar, bisa error, tetapi karena alat itu mengatakan dia positif, masuk rumah sakit kok meninggal dunia. Kenapa banyak yang isoman di rumah, alhamdulillah rata-rata sembuh semua. Kami punya teman 8 orang dokter semua, 6 orang isoman, alhamdulillah selamat, 2 orang masuk rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Ada apa ini? Ini yang perlu kita perhatikan. Ya sudahlah, apapun yang terjadi, yang paling penting adalah apa yang harus kita lakukan di akhir zaman, yaitu persiapan, karena kita semua akan mati. Mau karena apapun mati kita. Tapi ingat, jangan sampai syariat diganggu gugat, syariat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh aturan manusia mengganggu dan merusak aturan Allah. Justru aturan Allah harus masuk ke dalam seluruh aturan-aturan manusia. Kaum muslimin berbahagia. Ini yang paling penting sekali, memperhatikan syariat ini. Termasuk di antaranya yang sekarang makin asing lagi. Sudah mulai makin asing, salat berjamaah. Makin hari makin sedikit jumlah orang-orang salat berjamaah, bahkan masjid sebagainya ditutup. Yang salat berjamaah di masjid pun asing lagi, yang lurus dan rapat safnya asing. Ini syariat. Ini syariat, nggak bisa diganggu gugat. Mau pakai fatwa atau dalil apa? Kalau memang ada dalilnya, pasti sudah dari sebelum-sebelumnya dalil tersebut sudah disampaikan. Oleh karena itu tidak boleh kita mengganggu syariat Allah Azza wa Jalla. Istiqamahlah. Kita tidak akan mati kalau belum waktunya mati. Namun kata Rasulullah SAW, ketika malaikat Jibril ngasih kabar tentang mengerikannya fitnah akhir zaman, maka satu kuncinya kata Rasulullah SAW, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, umat di akhir zaman akan selamat kitabullah, dengan Al-Quran. Kita kembali kepada Al-Quran, pelajari Quran, tadabburi Al-Quran, belajar Al-Quran. InsyaAllah kalau kita pahami Al-Quran, kita baca selalu Al-Quran, Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الحشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin berbahagia, sebelum kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memang ada perbedaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dianjurkan untuk khutbah Jumat itu pendek saja kata Rasulullah, karena setiap hari bertemu Rasulullah, mendapatkan dalil-dalil yang jelas, sudah pasti benar. Tetapi di akhir zaman kata sebagian para ulama, kondisinya berbeda. Umat manusia sibuk dengan pekerjaan, sibuk mencari rezeki, mencari harta, bahkan sibuk juga mengejar jabatan. Oleh karena itu dengan kesibukan mereka jarang belajar agama. Waktu belajar agamanya satu-satunya di khutbah Jumat, karena di khutbah Jumat dilarang bicara, harus mendengar dan tidak boleh tidur. Oleh karena itulah sebagian para ulama mengatakan khutbah Jumat mesti diberikan, dimasukkan isinya itu benar-benar bermanfaat untuk kaum muslimin yang hadir pada Jumat tersebut, karena itu satu-satunya kesempatan belajar. Nah, mudah-mudahan isi khutbah Jumat ini dapat menguatkan iman kita, takwa kita kepada Allah. Kita akan mati. Oleh karena itu mati kita ini sebagai seorang muslim wajib kita minta kepada Allah husnul khatimah agar kita selamat. Nggak ada yang tahu di antara kita seperti apa kita mati, di mana kita mati. Tapi yang jelas minta kepada Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, iman kita diterima.
dan kita termasuk yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أمتنا على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا وظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
Mm-hmm.